konten bukan kreatornya ya, tapi konten AI yang meresahkan. Nah, makanya buat teman-teman menurut saya kalau misalkan kita cuma main di satu platform itu sama aja kayak bunuh diri. Wah, ini penghasilannya udah ratusan juta, udah miliaran omsetnya kan. Pasti kan bertanya-tanya juga kan. Jadi sebenarnya ini dosa-dosa orang yang flexing sebenarnya. Betul. Ya. Hari ini bakal menarik banget guys ya, ngomong-ngomong soal affiliate, gimana prediksi tahun ini, tahun depan dan seterusnya gitu. Soalnya banyak yang ngeluh juga. Jadi affiliate itu udah mulai ancur-ancuran. Gua juga sebenarnya punya pendapat gimana soal affiliate ini. Ada beberapa gitu ya kenyataan pahit. Salah satunya konten yang campur-campur. Nah itu udah mulai ditinggalin tuh sama audiens karena orang udah mulai cari yang spesifik. Jadi orang udah cari yang ahlinya di bidang A gitu dan ngomongin A aja gitu. Jadi audiens lebih percaya. Yang kedua juga konten kreator yang apa namanya yang akan bisa bertahan itu adalah konten kreator yang ya pokoknya lebih kreatif gitu. Nah dan yang menarik hari ini ada wacana. Nah wacana ini keluarnya dari Bang Ijong ya. Terkait tentang konten bukan kreatornya ya, tapi konten AI yang meresahkan. Nah, bukan kreatornya sekali lagi disclaimer bukan kreatornya ya, tapi kontennya bagaimana dikonsumsi oleh masyarakat begitu, tapi meresahkan banyak barang tidak sesuai mungkin ya. Bagaimana tanggapan Bang Ijong tuh? Ini menarik juga nih. Oke guys, nama gua Bang Ijong, gua punya 2 akun, kepogadget.id ya, itu konten tentang gadget dan juga konten di TikTok bangijong.id yang gua pakai nih guys ya. Live streaming setiap hari ya? Live streaming setiap hari dan akunnya 100% original. Produktif dan original. Sombong amat. Oke. Jadi gini ya, sekarang di era 2026 ini banyak konten-konten AI yang berseliweran ya guys ya. Iya. Mungkin bukan di tahun 2025, ya mungkin tahun sebelumnya udah ada. Mungkin karena boomingnya sekarang kali ya. Boomingnya banget, sekarang. bahkan booming banget guys tentang konten AI ya. Oke, saya garis bawahi guys ya. Saya di sini sebagai apa istilahnya orang yang menyampaikan keresahan hati gitu kan. Curhat. Iya curhat lah ya di podcastnya bersama kita ini guys ya. Curhat apa merasa kalah? Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi gitu guys. Jadi bukan merasa kalah sih, mungkin karena saingannya terlalu banyak gitu kan. Itu terkait konten AI sebetulnya ada plus minus sih guys ya. Kadang-kadang plusnya dulu. Plusnya dulu ya. Oke, kita mau bicara kelebihannya dulu ya. Konten video AI itu pertama ya, kelebihannya itu kita tinggal klik prompter kita tinggal buat prompter ya. Prompter gitu sesuai apa yang kita inginkan nanti dia akan dibuatkan kan. Mudah. Kalian bisa minta berapa produk tuh, berapa video yang kalian mau buat gitu kan. Misalkan buatkan sampai 20 konten gitu kan. Dengan narasi yang berbeda dari misalkan. sudut pandang kreatornya. Kalau dari sudut pandang pembelinya mungkin ada juga gitu kelebihan emang gua mau suka belanja di AI gitu lebih menarik gitu kan atau gimana? Ya oke itu sih I don't care ya. Maksudnya terserah mereka yang misalkan emang lu lebih percaya ke konten AI misalkan gitu kan. Nah itu saya berbicara kelebihannya dulu kan. Kelebihannya itu tadi ya visualisasi mungkin agak lebih apa ya agak lebih bukan menarik ya istilahnya lebih berbeda gitu kan. Terus tampilan juga. Nah kekurangannya guys ya kita berbicara kekurangannya nih. Kekurangannya mungkin dari orisinil guys ya dari originalnya juga perlu ditanyakan gitu kan. Kedua antara produk yang disematkan sama produk yang ditawarkan oleh AI video itu mungkin ada perbedaan ya antara produk yang ditawarkan gitu kan ukuran gitu dan segala macam gitu kan gitu ya. Terus apalagi bahkan guys ya dari AI-nya sendiri dia mengevaluasi loh ya gitu kan. Apa itu? Pertama masalah hak cipta juga gitu kan. Terus kualitas video juga gitu kan, kesalahan visual itu mungkin bisa terjadi di situ. Dan yang paling greget dan juga kedua yang paling saya soroti gitu kan. Ini terkait knowledge ya, pengetahuan si pembeli ini loh gitu. Jadi edukasinya gitu ya. Nah, maksudnya gini, biar teman-teman juga pelanggan juga nih yang mau order misalkan ya. Ini saya kasihan. Takutnya ketika kalian order di TikTok ya, kalian terjerumus misalkan masuk ke konten AI yang nantinya akan jadi pilihan kalian.
tiba-tiba kalian klik beli barangnya gitu kan, datang tidak sesuai. Itu kan sangat merugikan banget, Bro. Nah, itu kekurangannya gitu kan. Misalkan yang kita sebutin aja ya. Misalkan kita nampilin topi Eiger, yang datang malah apa? Malah Iger misalkan, bukan topi Iger ya, topi Iger gitu. Itu kan bisa menyalahgunakan dan mungkin rating si seller juga akan jeblok, Bro. Tapi maksudnya kalau realistis, detailnya bener, itu it's okay. It's okay. Oh, gitu nggak jadi ya. masalah. Cuma kan mungkin beberapa persentasenya mungkin banyak orang-orang yang pengetahuannya kurang, maaf ya. Secara pengetahuan kurang, ya bisa jadi korbannya itu adalah orang tua kalian. Ya kan? Ibu-ibu kalian, misalkan orang tua kalian, ibu kalian, bapak kalian kan. Yang tiba-tiba, oh ini kok keren amat, kok cantik amat gitu kan. Yang padahal itu AI gitu kan. Kok ini bisa, wah dadanya bisa bagus gitu kan. Nah itu, ya siapa tahu orang tua kalian, ya bokap kalian juga kan bisa lihat, oh karena bagus nih kontennya gitu. Akhirnya check out gitu kan. Padahal itu secara tidak langsung dia mengelabui gitu. Gitu, Bro. Tapi kalau dari orang-orang seperti Bang Ijong yang mengutamakan originalitas lah, ibaratnya ya konten itu harus original, produk harus lu pegang gitu kan maksudnya kan. Betul. Harus dijelaskan detailnya, speknya yang sebenar-benarnya supaya pembeli tidak tersesat maksudnya kan. Nah, menurut Bang Ijong ini bagaimana kita beradaptasinya gitu? Maksudnya apakah tetap konsisten dengan originalitas ya tag langsung begitu kalau syuting, atau memang justru kita harus mengikuti arus gitu karena memang udah eranya gitu, atau seperti apa? Lagi-lagi kalau gua dikembalin ke kreatornya ya. Kalian mau originalitas atau misalkan mau AI konten video, itu kembali kepada teman-teman, kembali ke kalian ya, kembali si usernya lah gitu. Jadi sah-sah aja sebenarnya. Sah-sah aja, cuman tolong kalau misalkan membuat video AI itu minimal barang yang dicantumkan dengan barang yang dibeli itu sama gitu loh. Ya. Jangan misalkan Mick Holy Land yang datang malah Mixio kan itu bukan masalah apanya kan. Nanti kan si pembeli bisa ngasih ulasan jelek, akun lu juga kena gitu. Buat apa capek gitu loh. Misalkan ya itu contoh aja gitu kan. Kedua, terserah teman-teman kalian mau konsentrasinya emang di video AI karena mungkin ini era baru kan, mungkin era AI gitu kan. Tapi jelas guys, kalau menurut saya sih AI itu ya ditempatkan di salah satu yang kira-kira itu bisa ngebantu kita banget sebagai konten orisinil gitu. Misalkan buatkan skrip konten, itu mungkin bisa ngebantu secara secara pengetahuan, produktivitas kita lah gitu. Kedua misalkan dari segi kalau kita lagi blank banget, nggak dapet inspirasi bisa nanya ke AI. Tapi kalau masalah videonya jujur gue sangat gue sangat prihatin dan gue itu sangat menentang masalah video konten AI guys. Gitu sih. Nah jadi gitu guys ya, itu pendapat Bang Ijong terkait tentang konten-konten AI. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan komen di kolom komentar. Nah terlepas dari itu, nah pada akhirnya kan kita memikirkan juga bagaimana sebagai afiliator itu konversi juga bagus. Afiliator hari ini tantangannya semakin besar. Banyaknya pesaing, banyak orang baru, banyak yang lebih bagus. Nah, bermunculan cikal bakal yang lebih brutal gitu kan. Nah, itu bagaimana? Tantangan atau seperti apa? Kita harus bertahan ataukah harus mempersiapkan opsi-opsi nih yang memang selayaknya harus dipersiapkan sama seorang afiliator ketika terjadi sesuatu, karena bukan kali pertama terjadi ada perubahan trafik, semuanya oleng gitu kan, wah komentar-komentar omset turun lah sebagainya macam, atau misalkan ada kebijakan baru yang tadinya konten aman ngomong begini jadi nggak aman dari kata-kata misalkan, atau dari visual dan lain sebagainya. Kita harus kayak gimana gitu, soalnya kan konten ala tahun 2000 mungkin ya dengan hari ini konten affiliate itu kan banyak perbedaan-perbedaan toh. Dan tantangannya semakin sulit juga kan, bukan hanya persaingan sebenarnya, mulai dari kebijakan gitu kan, mulai dari perubahan algoritma. Kalau yang saya rasain ini prediksi ya guys ya, saya juga punya prediksi sendiri. Yang pertama yaitu terkait, nah kita kadang karena banyak ide gitu ya, sehingga kita ngontenin apa aja nih, sehingga campur-campur. Menurut saya ke depannya konten-konten atau akun-akun seperti itu akan ditinggalkan oleh audiens, itu menurut saya.
Dan soal gimmick para kreator. Nah, kalau dulu mungkin semakin bagus gimmicknya, semakin kreatif gimmicknya, orang semakin tertarik gitu. Karena wah, semakin ada gimmick itu semakin kayak nonton Dracin kan orang kan ya. Tapi di hari ini penonton itu kayaknya lebih pinter deh. Sehingga konten yang benar-benar nge-review produk dengan jujur gitu kan. Kalau memang ada sisi minusnya diomongin minusnya. Nah, itu kreator yang akan lebih dilirik. Jadi kreator-kreator yang gimmick menurut gua ke depannya itu bakal semakin ditinggalkan oleh audiens. Dan yang selanjutnya, ini pendapat pribadi aja, disclaimer ya, terkait ya tadi apa namanya perubahan kebijakan platform, ini benar-benar semakin ketat. Nah, makanya buat teman-teman menurut saya kalau misalkan kita cuma main di satu platform itu sama aja kayak bunuh diri. Artinya bukan berarti kita harus fokus ke beberapa, justru itu akan menghilangkan fokus. Tapi kita punya opsi-opsi untuk mempersiapkan ketika terjadi perubahan kebijakan yang ketat, perubahan algoritma, trafik anjlok, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Ijong sendiri sebagai afiliator yang udah lama menurut saya, dan sesi live streamingnya juga sudah bagus sekali dan proper sekali ketimbang 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan luar biasa, saya mantau ya Kepo Gadget yang ngomongin apa, yang jualan handphone apa dari tahun ke tahun dan upgrade-nya itu sangat pesat sekali. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan kan? Dan bukan berarti menurut saya Bang Ijong juga punya prediksi-prediksi apa nih yang harus dipersiapkan, karena mungkin wacana wacana itu bukan hal yang baru, kayak misalkan TikToknya tiba-tiba tutup kan hal-hal seperti itu tidak bisa kita prediksi. Betul. Atau misalkan sellernya dicekek sama pajak segala macam gitu, sehingga tetap berpengaruh ke afiliatnya kan. Kalau seller banyak yang tutup ya afiliator juga banyak yang banyak yang drop gitu. Nah, silakan Bang Ijong. Soalnya guys, kita harus bertahan ini. Kita dari sisi gua dulu ya, maksudnya bagi gue itu adanya konten AI yang menampilkan produk, bagi gue itu masalah. Masalah. Betul. Masalah bagi gue itu guys. Ingetin ya, masalah bagi gua ya. Pribadi nih ya, bagi gua ya, pribadi nih ya. Ini menurut pandangan saya ya gitu kan. Menurut keyakinan saya gitu. Itu bagi gua masalah karena kenapa? Bagi gua konten AI itu sebaiknya mungkin kalau dibuatkan ke drama-drama yang sekarang itu lagi viral, itu mungkin masih masuk ya. Kalau misalkan sekarang tuh lagi boomingnya drama-drama Cina gitu kan. Kalau dibuat AI mungkin is okay lah gitu kan. Terus nanti diselipin tentang iklannya, ya iklan produk segala macam gitu. Itu okay lah. Cuman kalau misalkan kita campur aduk ke bagian AI video produk yang menjualkan tentang produk videonya, itu masalah buat saya gitu kan. Karena kenapa? Itu tadi gue udah sering ngejelasin guys. Itu akan menjadi masalah ketika ketika orang awam seperti misalkan kayak orang tua kita ya, ibu atau bapak gitu kan, tiba-tiba punya TikTok kan, dia beli basreng misalkan, yang datang bukan basreng, gimana tuh kan? Itu jadi masalah gitu kan. Yang tadinya basrengnya basreng yang ada kuahnya, yang datang malah bukan yang kuah, misalkan. Kalau orang awam mungkin kok jadi kayak gini, ini misal ya gitu kan. Terus kalian misalkan di produk itu ngejual produk produk tadi mic yang ditawarkan Holy Land, yang datang Inback atau Mixio, itu kan jadi permasalahan juga, problem gitu guys. Nah itu terus, gue sih dinilai dari asas ini gue, asas secara batin ya, maksudnya kira-kira kita tegang gak sih gitu ya, itu kan bagian dari masuk dari daftar penipuan bro, kita nipu gitu kan, kita ngejual produk tadi ya, produk A malah tidak sesuai. Itu kan dari penipuan kan, berdosa guys. Coba ya, ini menurut keyakinan saya, awas lagi, menurut keyakinan gua guys ya, itu bisa jadi kita nipu gitu. Oke, secara mungkin ini para konten kreator AI mungkin setelah ini video tayang akan banyak ngebully gua guys ya. Tapi nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting gue ini ngerasa gue itu harus pro kepada konten-konten yang orisinil, yang dibangun mulai dari awal sampai akhir gitu kan, yang mulai prosesnya itu luar biasa gitu kan. Dan bahkan jujur belakangan ini bro, gue itu di affiliate emang lagi ada penurunan. Bukan berarti
saya kalah sama konten AI, bukan gitu kan. Tapi saya yakin saya juga perlu kreativitas yang lebih mungkin ya. Nah, apalagi persaingan sekarang kan, kita juga harus melihat berbagai elemen-elemen yang kira-kira ini di mana sih titik kelemahan saya gitu Nah, kan. elemen-elemen itu coba di-share yang sudah dianalisa dan diriset sama Bang Ijong kira-kira Oke, apa tuh? yang pertama gua riset dari beberapa elemen tadi ya, elemen yang udah gua riset itu ya mungkin karena konten yang mungkin hook-nya gitu-gitu aja gitu kan. Terus kedua mungkin kontennya terlalu terlalu tiba-tiba laju gitu. Mungkin ya, oke Hard oke. selling gitu ya. Ya, mungkin kedua kontennya terlalu vulgar gitu kan, tiba-tiba langsung cepet beli gitu ya. Kan nggak mungkin ya gitu kan. Maksa-maksa Maksa gitu kan. audiens. Mungkin itu agak sedikit dibenahi lah guys ya. Terus terkait niche juga, mungkin trust sekarang itu sudah berbeda ya. Apa yang dikatain lu bro, bahwasanya orang itu lebih percaya orang yang lebih ngebahas tentang spesifik kan. Nah, Bang Ijong ini kan terbilang sudah lama ya. Ya artinya kalau sudah bertahun-tahun menggeluti di affiliate dan bukan cuma share link tapi bikin konten tiap hari konsisten, terus live streaming setiap hari 16 sampai 18 jam kan. Yang dirasain itu sekarang kayak gimana? Dan banyak orang kan yang teriak-teriak nih, wah makin susah lah segala macam lah. Kalau menurut gua kan wajar makin susah karena makin banyak orang kan, makin Iya, banyak orang, betul. pendatang baru, pemain baru yang lebih kreatif, yang lebih bagus gitu. Kalau kita masih format yang itu-itu aja mungkin kan tadi kelibas juga. Nah, tadi soal bagaimana antisipasinya, opsi apa yang ada di pikiran Bang Ijong dari tantangan yang dialami Bang Ijong juga udah riset mungkin gitu ya, apa aja nih yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya gitu dan prediksi-prediksi seperti apa gitu ke depannya harus bagaimana ini Bang Ijong supaya tetap bertahan, maksudnya supaya teman-teman yang lain juga yang merasakan hal yang sama begitu ya bisa tetap teguh. Iya, ya. Jadi kalau gua gini guys, melihat keadaan saat ini tuh sebetulnya konten kreator itu dalam artian adalah untuk mengadu gagasan dan kreativitas sebetulnya. Adu Jadi perang. iya ibaratnya perang lah ya. Adu gagasan sama kreativitas kita dalam bagaimana kita bisa mengolah video itu menjadi video yang asli gitu kan. Foto dan gambarnya berkualitas gitu. Kedua dari personal brandingnya juga kita harus bangun. Jangan mohon maaf itu aja. Oke, mungkin banyak di luaran sana yang banyak mungkin ya para konten edukator yang menyatakan nggak usah ribet-ribet, orang juga beli itu karena dia itu butuh. Guys, kalian jangan pesimis untuk hal itu ya, bukan. Maksud saya gini, iya mungkin kalau misalkan kita nggak kebangun branding, orang itu beli karena butuh, ya is oke lah ya, kita ampuni gitu kan. Tapi tetap guys, yang namanya personal branding itu bagi gue itu adalah senjata yang mematikan gitu kan. Karena sekali lagi kalau orang masuk ke video kita dan kenal kita ya, itu orang percaya gitu kan, beli produk kita karena kitanya gitu loh, karena orangnya. Oh, Bang Ijon.id jual misalkan elektronik atau misalkan artis A jualan ini kan, karena kan saya yakin yang udah nilai entertainnya tinggi gitu kan, saya yakin itu bukan lagi masalah butuh belinya karena lihat figurnya gitu. Nah itu guys, itu perlu guys bawahi ya. Yang selanjutnya mungkin buat para kreator-kreator baru, afiliator baru, influencer baru gitu kan, yang lagi sekarang menggeluti dunia konten kreator, yang alhamdulillah sekarang insya Allah akan dipajakin. Tapi guys jangan ini ya, jangan pesimis juga. Oke, memang banyak sih opini-opini yang beredar ya terkait katanya konten kreator sekarang dipajakin. Bagaimana konten kreator yang baru mulai gitu kan, baru dapat 100-200 perak lah jadi pajakin aja kan, langsung dipajakin aja. Nah bagi saya ya ikuti aja lah perkembangan Indonesia gitu kan, masalah konten dipajakin atau konten kreator dipajakin, ya mau gimana regulasinya memang seperti itu.
gitu kan. Kita juga nggak bisa Iya, nggak bisa koar-koar ngontrol kita. bersatu misalkan menggulingkan apa ya ini maaf ya ini menurut pendapat saya gitu kan. Iya, iya, iya. Tiba-tiba bagaimana caranya mungkin bagaimana caranya jangan sampai dipajakin ya nggak mungkin juga itu regulasi yang sudah ditetapkan di tahun 2025 kan gitu. Nah, yang selanjutnya ini juga menjadi landasan yang sangat mungkin pemerintah juga mungkin ini menjadi landasan yang sangat penting juga ya terkait masalah mereka-mereka konten kreator yang baru mulai tiba-tiba pamer GMV kan. Ya, gua juga sebagai orang pajak pasti nyorotin kalian lah istilahnya gitu kan. Wah, si ini penghasilannya udah ratusan juta, udah miliaran omsetnya kan. Pasti kan bertanya-tanya juga kan. Jadi sebenarnya ini dosa-dosa orang yang flexing sebenarnya ya. Betul, bisa jadi. Gua saranin nih ke kalian juga nih ya. Kalau misalkan mohon maaf banget guys ya, mohon maaf banget. Jadi kalau misalkan kalian baru dapat 1 juta, 2 juta, tahan dulu aja ya, tahan dulu. Tahan dulu. Yang penting kalian produktivitas aja dulu ya. Nah, mungkin ini efeknya, Bro. Efek dari kenapa regulasi sekarang Ketat. mengancam para apa sih konten kreator, karena konten kreator itu bagian dari artis loh, sama aja dia entertain, ya kan? Ya wajar gitu kan. Gue bukan pro pemerintah bro, ini kesalahan sebetulnya yang kita juga nggak mungkin membekap ya, istilahnya yang flexing ya silakan flexing gitu kan. Cuman ya ini hasil output dari apa ya kegoblokan kalian gitu. hasil output yang menjadi apa ya? Yang menjadi nilai minus gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau ketika regulasi itu sudah diterapkan, ya kalian konten baru juga harus bikin NIB sama juga sama gua gitu guys. Itu. Ya, ya menarik. Jadi sebenarnya ini dampak dari orang-orang yang pamer-pamer gitu ya. Jadi ya tadi buat penonton ini hentikanlah ya. Perlaku Nggak bisa dihentikan udah terjadi regulasinya bro. Oke, bagi gue is okay. Cuman ketika sudah terjadi seperti ini mau nggak mau kita harus terima gitu kan, dan kita sebagai konten kreator kecil ya, konten afiliator kecil harus terima dengan hal seperti itu, karena itu nggak bisa kita apa ya hentikan gitu kan, itu kan personalnya masing-masing. Ya, gue nggak bisa nyarain dulu, bro, udah sih nggak usah flexing, nggak bisa gitu. Mungkin dari bagian dari metode lu kan, untuk membuat konten yang flexing gitu kan. Tapi kan ini impactnya ini kepada konten kreator yang baru dapat 100 perak, 200 perak, atau misalkan 50.000, tiba-tiba dipajakin kan, gimana ya? Ya, gitulah. Kalau Bang Ijong sendiri terlepas dari tantangan-tantangan itu, kalau tantangan Bang Ijong sendiri, adakah yang bikin, wah ini berat ini, dan apa yang dipersiapkan? Ya tentunya selama menjadi afiliator, 5 tahun atau berapa tahun gitu ya, bertahun-tahun, dari tahun ke tahun kan itu pasti ada perbedaan-perbedaan kan, perbedaan tantangannya. Kalau dulu mungkin konten biasa-biasa aja gitu kan, laku-laku aja gitu kan. Kalau sekarang udah mulai harus hook yang benar-benar gitu, ada struktur konten segala macam, terus ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan harus menjaga kata-kata, harus milih-milih visual segala macam gitu kan. Nah itu kan bikin semakin berat, apalagi sama yang baru, sama pedoman komunitas saja belum tahu linknya gitu ya, maksudnya belum baca, belum pernah gitu yang nemuin yang namanya pedoman komunitas buat konten gitu. Konten itu maksudnya dari tahun 2020 sampai sekarang itu nggak mudah bro. Karena kenapa? Langkah pertama misalkan awal tahun pertama bagus tuh, karena lagi boomingnya TikTok kan. Tapi kita juga akan ketemu tuh traffic yang akan nurun gitu kan. Misalkan kita nggak selamanya kita itu kontennya bagus terus. Mungkin karena efek dari algoritma yang tiap tahun, tiap bulan ya, itu berubah-ubah gitu kan. Atau mungkin saya kena ini ya, kena apa ya, kena bukan suspense sih sebetulnya. Jadi kena trigger lah ke TikTok. Oh ini kayaknya udah lumayan nih pendapatannya gitu ya. Aku maksudnya TikTok kurangin dulu nih gitu ya, jangan terlalu ngegas gitu kan. Mungkin kena piracy ya, semacam itulah gitu kan. Tapi guys, gini guys, yang namanya naik turun itu wajar gitu loh.
Apalagi gua udah hampir mau jalan 5 tahun ya di konten kreator, yang tadinya gua udah punya host 4, 5, sekarang tinggal nyisa 2 gitu kan. Nah, itu bagian dari perjalanan gua gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di era sekarang gitu kan. Apalagi kita lagi-lagi kita lawannya bukan manusia lagi kan. Kadang-kadang AI tersebut yang dibuat oleh manusia gitu kan. Nah, itu ya bagaimana ya ibaratnya kita bertahan hidup lah. Kalau emang kita yakin dan teman-teman yakin bahwasanya gue ini hidup sebagai konten kreator misalkan, ya udah pertahanin gitu. Jangan sampai dikit-dikit ngeluh, tiba-tiba tumbang gitu kan. Ya kalau tumbang mending tumbang aja biar persaingan kita sedikit gitu loh. Dan ini kan konten kreator makin menjamur aja kan, makin menjamur dan lebih kreatif, lebih bagus gitu kan, lebih berusaha lagi. Mungkin di era Bang Ijong 5 tahun yang lalu energi juga masih berapi-api Strong, gitu ya. kan, tapi sekarang gitu semakin terbagi-bagi dan lain sebagainya gitu. Ya tadi harus gimana kita ini? Oke guys, kalau gua sih jadi tetap ya, pada dasarnya kita melakukan sesuatu itu karena apa dulu gitu. Karena butuhkah? Karena seneng? Karena emang gabut gitu kan? Nah, itu yang Kalau paling jadi penting. afiliater karena Iya, cuan mungkin karena cuan ya gitu kan. Tapi tetap kan kita harus melalui beberapa proses gitu kan. Enggak ujuk-ujuk bikin konten langsung dapet cuan sekian juta, enggak gitu kan. Tetap guys, gua balik lagi. Nah, ini saran nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dasarnya itu apa dulu? Kalau misalkan kalian ngonten hanya sekedar gimmick, bercanda, nggak begitu serius, atau misalkan memang oh ini jalan gua nih, jalan rezeki gua nih, gitu kan? Ya udah pertahanin gitu. Cuman harus tahu konsekuensinya. Mungkin 1, 2, 3 bulan yang mendatang, yang akan datang belum dapat apa-apa gitu kan? Ya wajar, karena semua konten kreator yang baru jalan pasti merasakan seperti itu, kecuali yang udah punya nama kayak artis gitu kan. Dia kan secara relasi mungkin udah kebangun sama sama manajemen yang lain ya, atau agensi-agensi gitu kan, bisa dibantu. Lah kita misalkan cuman modal kolor doang istilahnya kan gitu kan, kolor cuman pakai handphone kan istilahnya gitu guys. Ya kita harus berjuang dan kita harus tahu gitu. Nah, kira-kira kita juga jangan berkecil hati. Sekarang tuh lawannya banyak, artis-artis sudah jadi konten kreator. Mau nggak mau kita harus harus survive gitu kan. Jangan lihat dari sosok artisnya kita malah down gitu kan. Guys, Indonesia itu luas gitu kan. Ya nggak semuanya beli ke artis juga kali. Kalau memang rezeki kita di situ ya insya Allah gitu kan. Gue mau jalan 5 tahun ya. Maksudnya pasang surut, naik turun, grafik yang kadang-kadang kita nemuin nggak baik gitu kan, nggak bagus gitu. Itu buat gue itu bagian dari bagian dari renungan gitu kan. Gimana caranya, kira-kira titik lemahnya di mana gitu kan. Apakah kita harus bangun relasi dengan seller, dengan mitra, bagaimana nih supaya gue ini masuk iklannya si toko tersebut gitu kan. Nah, itu maksud gue, kita kita coba diskusi, nanya gitu kan, atau misalkan ngobrol sama pihak-pihak seller, atau mungkin dichatin ini gimana supaya gue ini kejaring JMP Max-nya dari seller tersebut gitu kan. Apa nih syarat-syaratnya gitu kan, itu kan ada gitu kan. Bro, supaya lu masuk syarat ke gua sebagai seller nih, misalkan gue ini seller Mixio misalkan ya, lu bikin konten seperti ini supaya nanti lu terjaring misalkan kan bisa seperti itu. Maksudnya itu bagian dari metode ya, kita jadi harus menggali informasi juga ini ya. Iya, penting. Butuh skill gitu ya. Skill komunikasi ke brand gitu kan. Nah, itu gaya komunikasi juga harus dibangun. Sekarang itu enak guys. Kita mau mau nyari sampel, mau ngobrol sama seller, lu buka AI aja. Bagaimana cara komunikasi dengan baik untuk mengajukan sampel misalkan. Dibuatin sama AI, tinggal lu copy paste, kirim deh. Selesai gitu kan. Adapun masalah itu itu jadi solusi ataupun tidak, yaitu kembalikan ke diri kita lah gitu kan. Kalau memang mungkin seller juga lihat dari views-nya, dari followersnya,
ya jangan ujuk-ujuk baru 600 follower kalian mengajukan sampel langsung diterima, ya nggak mungkin juga sih secara akal sehat kan gitu. Dan kita juga kalau misalkan teman-teman sudah di ACC, di approve sampelnya, ya minimal bikin videonya jangan sekali gitu kan. Kita juga sebagai seller mungkin merasa rugi gitu kan. Lu udah dikasih sampel, kok bikin satu doang? Oke, secara sistem memang bener loh ya, secara sistem cuma satu konten doang. Tapi kan lagi-lagi kalau gue jadi seller, mungkin saya juga nggak mau lagi nih ngasih sampel ke si A, konten kreator A gitu kan, atau konten kreator B. Males gue ngasihnya cuma satu konten doang. Secara sistem oke. Tapi secara hati gue kan nggak enak gitu. Bang Ijong ini kan tergabung ke agensi ya, dan banyak terhubung relasi-relasi artis, influencer gede. Itu ada info apa itu di sana tuh supaya hari ini kita bisa tetap bertahan dan lebih inovatif dan melakukan terobosan-terobosan yang lebih segar. Mungkin ada informasi, kan biasanya mereka melakukan riset, banyak analisa gitu ya. Itu kayaknya penonton pengen denger itu ya. Risetnya adalah lawan pemerintah. Bukan. Sorry guys. Risetnya teman-teman, sebetulnya ya gua gabung ke agensi emang secara secara konten itu ya gua sedang membutuhkannya gitu loh. Jadi link and match-nya benar-benar gua tuh butuh mereka gitu, karena produk gadget itu kan kalau tanpa orang ketiga atau agensi, kita tiba ujuk-ujuk ngajuin sampel dengan harga handphone yang berjuta-juta, itu kayaknya nothing impossible kan gitu kan. Itu mungkin bisa jadi agak sulit kalau misalkan kita end user langsung gitu kan, tanpa ada pihak ketiga, itu agensi yang udah besar, misalkan kayak Volago gitu kan, yang sekarang di CEO-nya yang sekarang dipegang sama Baimong gitu kan. Ya mungkin orang percaya gitu kan. Oh iya benar, ini Volago yang udah bagus nih melalang buana di TikTok agensi gitu kan. Nah, kita bisa tuh gali sampelnya segala macam. Kalau misalkan tiba-tiba kita follower baru 10.000, 30.000 ngajuin sampel HP, ya agak sulit juga gitu. Betul, karena barang mahal ya. Barang mahal. Oke gitu. Bang Ijong, jangan dibongkar semua. Kita udahi dulu untuk podcast hari ini. Soalnya kalau kita bongkar semua nggak bakal menarik untuk obrolan selanjutnya. Hidup pajak. Bakal ada obrolan-obrolan lebih menarik. Pantau aja terus. Nanti kita bakal aktif share informasi-informasi apa yang ada di bawah tanah. See you, bye-bye. Guys, satu lagi ya. Buat teman-teman, para konten kreator juga ya, para influencer, kalau memang dibutuhkan buat NIB, mending buat aja, jangan nunggu nanti, karena itu regulasinya sudah berjalan. Udah itu aja guys. Iya, karena itu nggak bisa kita kontrol ya. Kalau kebijakan pemerintah itu nggak bisa kontrol. Takutnya ketika ada policy ya, buat NIB, kalian nggak buat akun kalian nanti bermasalah. Ban gimana kan? Udah bagus akunnya, tiba-tiba kosong gitu kan. Itu kan bahaya juga gitu. Kayak kemarin itu ya, pembersihan. Pembersihan. Oke, thank you so much for watching this video. See you, bye-bye.